Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana, NIM L1A119150, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan. Proses memproduksi dan menumbuhkan bibit tanaman yang berkualitas hingga siap ditanam, dipasarkan, dan serta cukup untuk memenuhi pengguna bibit. Tujuannya agar benih bisa tumbuh maksimal, terlindung dari hama, terpelihara dengan baik dibandingkan dengan yang langsung ditanam. Jenis pembibitan terbagi menjadi dua, yaitu adalah pembibitan sementara dan pembibitan pemanenan. Yang pertama, pembibitan sementara umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan lebih dari 3 tahun sesuai dengan lokasi dan tempat penanaman, atau hanya sifatnya sementara. Pembibitan ini memiliki kelebihan, bisa juga kesuburan tanah relatif lebih baik, dan tempat pemilihan umum juga ada kelemahan pada pembibitan, yaitu tidak hanya tenaga ahli dan biaya relatif lebih tinggi. Yang kedua adalah pembibitan pemanenan. Bila penanam bibit tidak menggunakan payback, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Kesuburan bisa diperbaiki dengan permukaan, pengawasan lebih efisien, penerapan teknologi pembibitan lebih mudah dilakukan, administrasi bibit lebih mudah dilakukan. Langkah-langkah pembangunan pembibitan. 1. Pemilihan lokasi pembibitan. Yang pertama, jauh dari gangguan ternak atau gangguan panggung lainnya. 2. Dekat dengan penanaman. 3. Mudah terjangkau. 4. Daratan dengan kemiringan maksimal 5%. 5. Tingkat kesuburan baik. 6. Dekat dengan sumber air. 2. Pembukaan lahan dilakukan secara manual. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana. Di sini ada yang pertama pohon yang tidak terlalu mengganggu itu tidak perlu ditebang. Yang kedua, jalan. Yang ketiga, gudang peralatan dan spor studi. Yang keempat, gudang penyimpanan media tanam. Yang kelima adalah bedeng atau bedeng tabur. Yang keenam ada instalasi pen atau penyiraman. Berikutnya adalah operasional pembibitan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemilihan jenis, manfaat maupun beradaptasi. Yang kedua adalah pengadaan benih dari kebun benih dari tenaga benih. Yang ketiga adalah penanaman benih massa atau fisiologi dengan memanjat galah. Berikutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit. Yang ketiga adalah kultur, teknis, mekanis, kimia, biologi yang terpadu. Keempat adalah sebaiknya digunakan secara mekanis. Contohnya menggunakan parang, cangkul, dan celurit. Yang kelima, terakhir, mencegah tumbuhnya akar utama, merangsang pertumbuhan akar utama. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.